Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Habibul kiram wal asatidah al-muhtaramin, bil khusus sahibul fadilah Sayyidul Habib Umar bin Abdurrahman al-Jufri hafizahullah. Wa insyaallah nahnu ba'dal qalil nastaghfirullah. Para tamu-tamu kita yang saya muliakan, terutama yang datang dari negeri jiran Malaysia, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan dirinya kepada kita sekalian untuk bisa mengikuti, menghadiri acara yang telah kita selenggarakan kurang lebih yang ke-8, sementara di malam ini yang ketiga atau yang keempat kalau tidak salah, yaitu meringankan haul daripada al-arif billah ad-da'i ilallah Imam al-Ashraf Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad Segaf radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa salatu dari. Saya berdiri di sini atas nama mewakili daripada penyelenggara pada malam hari ini, tak lupa menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi, kontribusi yang telah hadirin berikan demi terselenggaranya acara pada malam hari ini dan rangkaian acara yang insyaallah akan kita ikuti bersama setelah malam ini. Besok pagi kita akan menziarahi turbah-turbah aulia kita. Para hadirin yang saya muliakan, sebagai sekedar informasi bahwa acara ziarah umroh telah bertambah satu lagi. Biasanya hanya diadakan di daerah seberang hilir. Mulai tahun ini, dimulai dari tadi pagi, alhamdulillah juga diadakan di seberang ulu. Tanpa kebersamaan maka kita tidak bisa berdiri di sini, tidak bisa duduk di sini, tidak bisa menikmati acara pada malam hari ini. Oleh karenanya, mari kita malu sama tetamu-tetamu kita. Berapa banyak dari negeri jiran yang pada tahun ini mengunjungi kita? Saya dengar lebih dari 40 orang. Maaf, meskipun saya belum mengenal mereka, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tentu punya aktivitas, punya kegiatan yaumiyah. Mereka tinggalkan semuanya demi untuk menghadiri acara ziaratul kubra. Entah untuk berapa hari mereka meninggalkan pekerjaan mereka, aktivitas mereka. Ini merupakan fakta dan bukti, dan sekali lagi masukan buat kita. Kalau kita mungkin hanya 2 hari atau setengah hari, seperti insya Allah besok, paling kita setengah hari meninggalkan toko kita, meninggalkan kegiatan-kegiatan yaumiyah kita, sedangkan tamu-tamu kita untuk beberapa hari. Ini adalah masukan buat kita, dan kita mesti berpikir malu andai kata kemudian kita menjadi orang-orang yang lain, menjadi orang-orang yang tidak hadir dalam acara-acara yang seperti ini. Kemudian juga ini merupakan masukan buat pemerintah kita, terutama untuk kota bagian Palembang ini yang telah di awal tahun 2008 mencanangkan visit musi, kunjungan musi. Ini juga kontribusi buat mereka, dan semoga mereka mendengarnya
melihatnya, karena dalam acara yang kita selenggarakan ini hadir wisatawan asing kita untuk menghadiri acara pada malam hari ini dan juga besok pagi. Oleh karenanya dalam kata sambutan tadi pagi saya sampaikan, kalau acara yang seperti ini kita pandang dari sudut agama, dari mulai A sampai Z adalah tagarrub ilallah dari sudut agama. Sedangkan bisa juga ini dipandang dari sudut budaya, bahwa kita punya budaya, dan alhamdulillah budaya yang Islami. Kalau Chinese juga punya budaya setiap tahunnya, di mana tamu-tamu dari Singapura, dari Malaysia, dan dari negeri-negeri yang lainnya, mereka mendatangi mengunjungi kota Palembang dalam rangka untuk ikut acara Cap Gomeh. Musik kita, laut kita itu ramai dengan ketek, dengan perahu yang hias sedemikian rupa. Itu dari sudut budaya. Banyak wisatawan masuk ke kota kita, maka kita pun punya kontribusi, punya andil, dan alhamdulillah bahwa kontribusi kita baik itu dalam bentuk materi finansial, tentu negara juga mendapatkannya, juga yang tidak kalah lagi kita memperoleh banyak ilmu dari tamu-tamu yang hadir dalam acara pada malam hari ini dan besok pagi. Dan sebentar lagi insyaallah kita akan memperoleh faidah ilmiah dari hadits kita yang datang dari kota Madinah Al-Munawwarah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bifri hafizahullah. Oleh karenanya saya di sini tidak akan lama-lama. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada tetamu kita yang datang dari jauh. Dan kalau ada kekurangan di sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma naqulu lakum wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرسمي واخر ان شاء الله من اهل المحاضرات ما شاء الله تبارك الله. اجتماعنا في حول الامام الحبيب عبد الرحمن بن محمد السلام وفي بيت باعلوي وبطريقه ال باعلوي وبموالد ال باعلوي وموائد ال باعلوي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا أحبابنا إن طريقة السادة آل باعلوي هي أقرب الطرق إلى الله عز وجل، وهي أقصرها وأخفها على النفس وأوسعها، وتوصل من اتبعها بإخلاص إلى الله عز وجل في وقت قصير. ما شاء الله. طريقة السادة الباعلوي تقوم على العمل، أولا العلم قبل العمل، فلا يعبد الله عز وجل بغير علم. لا رهبانية في الإسلام، لا يمكن لشخص أن يجلس في مكان ويعبد الله ويتقرب إلى الله بدون علم. العبادة تحتاج إلى علم، تقوم أولا على العلم، وإذا حصل العلم يأتي العمل، وإذا حصل العلم والعمل لا بد أن يكون هناك الورع. فجميع ساداتنا آل باعلوي لهم قصص كبيرة وغريبة في الورع. في الورع يصل إلى مقامات لا يصل إليها أحد بغير الورع. الورع هو التحري في المأكل والمشرب والحساب في الدينار والدرهم، ثم الخوف من الله عز وجل، لأنها خوف من الله عز وجل هو أساس التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وخلاصة التقوى هو الخوف من الله
أن نفعل ما أمرنا الله ونجتنب ما أمرنا أن نجتنب. ثم الإخلاص لله عز وجل في جميع ذلك، والخوف من الرياء. هذه الخمس الأمور: العلم والعمل والورع والخوف من الله والإخلاص، هي عناصر طريقة السادة آل بعلوي. وأما أساسها ثلاثة أمور قالها حبيبنا عبد الله بن علي الحداد في بيت واحد: والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف. التزم كتاب الله عز وجل واتباع سنته صلى الله عليه وسلم ويقتد بالأسلاف. اتباع سادتنا آل العالم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم. سبحان الله، تجد أن أمورهم العادية كلها مبنية على السنة، من لباسهم ومأكلهم ومشربهم وطريقتهم في المشي وطريقتهم في المزاح، كلها مبنية على السنة. ولا تأتي هكذا إلا بالعلم. عليهم أن يعلموا ويتعلموا السنة لكي يعملوا بها. سيدنا عبد الله بن علي الحداد أخرج لنا الورد اللطيف والراكب. هل هذا من تأليفه؟ لا. الورد اللطيف والراكب إذا نظرتم إليها كلها أذكار في صحيح البخاري ومسلم، وتجدوها في كتاب الأذكار للإمام النووي، جمعها من الصحيحين، وكلها جمعها الإمام الحداد في راتبه وفي الورد اللطيف. وهي ليست من تأليفه، هو جمعها من كتب السنة. ولكن ماذا فعل؟ ما السر الذي وضعها في راتبه وفي ورده؟ السر هو الترتيب، لقد رتبها ووضع فيها السر. فإذا قرأت الراتب أو علمته أحد من الصبيان يحفظه في مدة يومين أو ثلاثة، وكذلك الورد اللطيف يسهل حفظه. من داوم عليه أسبوع ما شاء الله حفظه. كتب المشايخ الأخرى التي مستنبطة من كتب السنة النبوية لا يسهل حفظها. هذا سر سادة آل بعلوي. ومن يتبع السادة آل بعلوي في طرقهم ويحبهم فهو منهم، محب اللون منهم. كثير من المشايخ من آل باسودان وآل الخطيب والله ما شاء الله فاقوا بعض أولاد السادة آل بعلوي بمحبتهم لآبائهم للسادة آل بعلوي وبتمسكهم بالطريقة العلوية وباتباعهم لسيرة ساداتنا آل بعلوي. فجميع من يتبع طريقة السادة آل بعلوي ويحبهم فهو منهم. ونحن ما شاء الله جميع السادة مع ما شاء الله منزلتهم ومكانتهم ليس عندهم ما يسمونه في هذا العصر بالعنصرية، هذول سادة ودول غير سادة أبدا. الذي يتبع طريقة السادة آل بعلوي ويحبهم ويخلص في الطريقة فهو منهم وينال ما ينالون. والحمد لله على ذلك، الحمد لله على هؤلاء الآباء السادة الكرام الذين خلفوا لنا الميراث العظيم، وما علينا إلا الاتباع. في حبيبنا السيد طاهر بن حسين بن طاهر كتب كتاب سماه المسلك الجليل، كتيب صغير جمع فيه جميع الأذكار من يوم أن تصبح إلى أن تنام، وكلها من أوراد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما عليك إلا أن تقرأه، وإذا قرأته ما شاء الله حفظته. هذا الحبيب زيننا ضيق عليه المسلك الذي كلكم تعرفوه، خفيف ولطيف وملآن ما شاء الله تبارك ما شاء الله. ما علينا إلا أن نتبع طريقتهم ونسير بسيرهم فنصل.
أنا أتبع الكتاب، أتبع القرآن وأتبع السنة، وما لا يتبع سائر الأربعة. طريقته كلها من الكتاب والسنة ومبنية على الكتاب والسنة، ولكن بعلم وتمحيص وإخلاص واتباع صادق، غيرهم ما حصلوا مثلهم بسبب حسن اتباعهم وإخلاصهم. الله يرزقنا محبتهم ويجعلنا على طريقتهم ويوفقنا لحسن اتباعهم والسير بسيرتهم والعمل بما عملوا، ويوصلنا إلى ما وصلوا إليه ويحشرنا في زمرتهم تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. على هذه النية كلية خاصة صار جامع الخيرات الدماغ نراكم لجميع الحاضرين والوالدين ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، وسادات وسيدنا وصاحب الحوض وساداتنا العالمين على أجمعين. أن الله يغفر الجميع ويرحمهم وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة والصدق على عورة النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فتح أبواب القبول والإقبال وهيأنا لمراتب جديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang penuh barokah ini tidak ada lain kecuali untuk memperingati salah seorang yang besar dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdiri di sini untuk menerjemahkan sedikit dari yang banyak dari kalam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Jufri, mata'anallahu bi kulli hayatih wa hafidhallahu wa afadana wa amadana min sirri wa min sirri ahli al-Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beliau tadi banyak mengatakan bahwasanya kita berkumpul di sini, tempat ini tidak ada lain, yaitu untuk memperingati qaulnya Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Segaf. Di sini terdapat jalannya beliau, di sini adalah hidangannya beliau, di sini adalah rahasia yang diberikan oleh beliau Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf dan semua Al-Ba'alawi, yang mana Al-Ba'alawi mempunyai kodigo yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat gampang, yang mudah, luas, yang cepat menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang sangat singkat. Thariqah Sadah Al-Ba'alawi tidak ada lain kecuali thariqah ilmu agama. Sebagaimana seseorang tidak bisa mengamalkan daripada syariat kecuali dengan ilmu. Jangan kita duduk ataupun mendekatkan diri kepada Allah tanpa dengan ilmu agama, karena amal yang kita lakukan tanpa dilandasi dengan ilmu agama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu fondasi daripada thariqah Al-Ba'alawi ialah mengamalkan. Sebelum kita mengamalkan, terlebih dahulu kita memahami atau mempunyai ilmu yang akan kita amalkan. Kemudian yang berikutnya adalah waraq. Maka semua apa yang diajarkan oleh Sadah Al-Ba'alawi, mereka mempunyai bagian yang kuat di dalam waraq. Tidak bakal sampai kita kepada waraq kecuali kita hati-hati dalam pakaian kita, hati-hati di dalam minuman kita, hati-hati di dalam dirham, di dalam harta benda kita. Jangan sampai di dalam harta benda kita termasuk daripada duit yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah al-khauf minallah, daripada landasan atau fondasi thariqah Sadah Al-Ba'alawi, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana takut ini merupakan fondasi daripada takwa.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 perkara ini adalah unsur yang tergabung di dalam thariqah Sada Alawi. Kalau kita mengaku pencinta Al-Ba'alawi, memegang daripada thariqah Al-Ba'alawi, 5 hal harus kita amalkan. Yang pertama ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah wara', yang keempat adalah khauf, rasa takut, dan yang berikutnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 perkara ini disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad menjadi 3 hal di dalam puisi atau syair yang beliau yang kita sering baca dan kita kenal, yaitu dalam syairnya beliau walzam kitabullah wa sunnatan waqad hadallahu bil aslabi. Ikutilah Al-Quran kitabullah dan ikutilah sunnahnya Rasulullah dan ikutilah aslabun asyarifun, aslab yang diridhoi daripada Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka para aslabun asyarifun tidak ada lain kecuali mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Semua yang dilakukan oleh aslabun asyarifun semuanya berdasarkan daripada ajaran Rasulullah SAW. Tidak ada yang dilakukan oleh aslabun asyarifun kecuali berdasarkan dari Rasulullah SAW. Kita lihat saja Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengarang rotib, beliau mengarang Wirdul Latif. Semuanya dari mana? Kalau kita perhatikan semuanya dari azkar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Muslim. Semuanya ada di situ. Imam Nawawi juga mengumpulkan. Ini bukan karangan daripada mereka, ini bukan dari pikiran mereka, tapi ini bersumber dari Rasulullah SAW. Adapun rahasianya yang terkandung di dalam rotib, saking mudahnya dibaca. Kalau kita membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 1 minggu, insya Allah kita bisa menghafal rotib atau Wirdul Latif yang biasa kita baca. Bahkan kalau kita perintahkan anak-anak kecil untuk membaca rotibul adad, untuk membaca, kita paksakan, pasti mereka mudah akan menghafal daripada rotibul adad dan Wirdul Latif. Ini semuanya daripada ittiba kepada Rasulullah SAW. Kita lihat masyayikh Al-Basaudan, mereka mendidik anaknya untuk mencintai Sada Alawi. Mereka berpegang kepada sirah Sada Al-Ba'alawi. Sebab barang siapa yang mengikuti Al-Sada Alawi, mereka bakal tergolong daripada golongannya Sada Al-Ba'alawi. Tidak bakal mengikuti Sada Al-Alawi kecuali kita bakal mendapatkan sir, akan mendapatkan barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sada Al-Ba'alawi. Mereka tidak ada lain kecuali warisan. Mereka meninggalkan warisannya, meninggalkan pusaka yang sangat berharga kepada kita. Tidak ada lain kecuali bagi kita untuk mengikuti mereka, mengikuti jejak-jejak mereka. Kita melihat Al-Habib Thahir bin Thahir, beliau mengarang wiridnya yang kita kenal dengan nama Maslahul Qarib. Semua azkar tertulis di situ, semuanya sumbernya dari hadisnya Rasulullah SAW. Kitabnya ringan, hanya saja kita bisa membukanya, kita tinggal membacanya. Kitabnya ringan, kitabnya mudah. Kita tidak ada lain kecuali mengikuti daripada thariqah Sada Al-Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian orang mengatakan, saya tidak mau mengikuti thariqah, saya tidak mau mengikuti ini, saya tidak mau mengikuti itu. Yang saya ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita melihat semua yang diamalkan oleh aslafun asyarifun, semuanya mempunyai dalil yang kuat, mempunyai bukti yang kuat bahwasanya yang diamalkan oleh aslafun asyarifun bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya para ulama, para aslafun asyarifun, dijadikan oleh Allah orang yang keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Lebih dan kurangnya kami mohon
بحمدك اللهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا عليها حي واهدنا عليها مميت، وفي لنا التمسك بها والعمل بها ما دمنا احياء برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ومن يبئ آجلا منه بعاجله يبله الغبن في بيع وفي سلم. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقد الكريم تهلى باسم منتجم أرقب بالمصطفى وراشدنا اغفر لنا ما مضى. إن من جودك الدنيا وضرتها من علمك علم اللوح والقلم مصطفى رحمة ربه يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رب واجعل سعى الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يحصلون في المسجد الأقصى. واغفر قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وعدها بدأت الستين ماقعة فرج بها قلبنا يا واسع. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك وعلى جميع إخوانك من الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أهلنا لذلك وأكرمنا بذلك. ثم في صحائف آبائه الكرام وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، ثم صحائف الهادين المهتدين والراشدين المرشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي صحيفة أمنا الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم في صحائف ولديها الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، والعمين الشهيدين عند الله وعند الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين، والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشر والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول الفاتحة لنا والوالدين والظالمين والحاضرين من حضرنا ومن غاب عنا، لروح ابن علوي من عبد الله بن شهاب بنائه ووالديه هذا المكان، عبد الله بن عيدروس بن شهاب وابن حبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، وخصوص صاحب الحول حبيب عبد الله بن عيدروس بن شهاب، وأصول فروع بن علي
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد آل بن حامد ورسوله مكروه وجميع ساداتنا أجمعين خصوصا أبناء مرحبا خصوصا حبيبنا علي بن شهاب قرة عين ثريد وأبناء ابن محمد وأبناء محمد عبد الله وعلي وجميع أولادهم وذرياتهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لنا ويرحمنا وهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وارواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وكل له حاجة عند الله الله يقضيها بجاه هذه البردة وهذا الجمع الشريف يقضي حوائجنا يا حلال المشكلات حل المشاكل كلها يا رب العالمين واعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله بخير ولطف وعافيه على عجل برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. فاتح. الفاتحة وياسين الفاتحة والتهليل والتسبيح خصوصا إلى أرواح العارف بالله الحبيب البركة عبد الله بن يوسف بن شهاب العارف بالله الحبيب علي بن عبد الله بن يوسف بن شهاب والعارف بالله الحبيب محمد بن علي بن عبد الله بن يوسف بن شهاب والحبيب البركة عبد الرحمن بن أحمد بن حميد والحبيب البركة أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن حميد وأزواجهم وذرياتهم والحبيب عبد الله بن علي بن عبد الله بن حميد بعلوي من اجتمعنا هنا بسببهم لأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته وإلينا وإليهم خاصة وجميع أموات المسلمين أجمعين عامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Sebelumnya riwayat hidup Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Shahab. Nasab beliau adalah Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Idrus bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Idrus bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Shahabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman bin Ahmad Shahabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Al-Imam Ali As-Sakran bin Al-Imam Abu Bakar As-Sakran bin Al-Faqih Muqaddam Al-Thani Al-Imam Abdurrahman As-Saggab bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali Al-Wayur bin Al-Faqih Muqaddam bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Saib al-Bad bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidi bin al-Imam Ja'far Sadiq bin al-Imam Muhammad al-Baqir bin al-Imam Ali Zain al-Abidin bin al-Imam Husain bin Ali bin Imam Ali bin Abi Talib ibn Fatimah az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu beliau bernama Fatimah binti Muhammad bin Umar bin Fadih. Kelahiran, pendidikan dan dakwahnya. Beliau dilahirkan di kota Tahrir pada bulan Safar tahun 1265 Hijriah dan diberi nama dengan nama kakeknya Abdullah bin Idrus, dengan harapan agar beliau menjadi seperti kakeknya yang alim dan soleh.
Al-Habib Abdullah bin Idrus bawah bimbingan ayah dan saudaranya Al-Habib Muhammad bin Idrus. Setelah selesai dari belajar Al-Quran, barulah beliau menalami berbagai cabang ilmu dari ayah dan saudaranya serta dari banyak ulama pada masa itu. Di antaranya adalah Al-Faqih Al-Habib Hasan bin Husain bin Ahmad Al-Haddad dan anaknya Ali bin Hasan Al-Haddad, juga dari Al-Allama Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad, Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Ibrahim bin Idrus Al-Faqih, Al-Imam Al-Allama Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur, Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, dan dari para ulama lainnya yang berasal dari kota Tarim, Siwul, Doan, serta dari kota-kota lainnya yang ada di Hadramaut. Al-Habib Abdullah bin Idrus banyak mendapat pujian yang baik dari guru-gurunya. Diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habji sambil maulid berkata, jika beliau datang ke Tarim maka beliau menyuruh Al-Habib Abdullah bin Idrus akan mendekati beliau dan juga menyuruh Al-Habib Abdullah bin Idrus untuk mengimami sholat di majlis khusus dan umumnya. Dan beliau berkata, sesungguhnya aku melihat semua hati mencintainya dan tidak punya musuh. Dan dia tidak mempunyai musuh. Karena itulah Al-Habib Ali menyukainya dan memujinya dengan pujian yang baik. Al-Habib Abdullah bin Idrus mulai mengajar dan menyebarkan dakwah setelah diizinkan oleh guru-gurunya dalam hal tersebut. Beliau banyak mengajar di Madrasah Al-Abdullah bin Syekh Al-Idrus Al-Gubba di Sahil, dan banyak orang mengambil manfaat darinya seperti Al-Imam Al-Habib Abdul Bari bin Syekh bin Idrus Al-Idrus dan Al-Habib Husain bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dan lain-lain. Al-Habib Abdullah bin Idrus suka berpergian ke Jawa dan Malaysia untuk berdakwah dan berdagang. Selain itu juga beliau menuntut ilmu dari ulama dan aulia yang juga sulaha di dua negeri tersebut, seperti Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Abdullah bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, dan lain-lain. Diriwayatkan dari orang-orang yang dapat dipercaya bahwasanya Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya memujinya dengan pujian yang baik, dan beliau berkata, tidak diperbolehkan untuk Hadramaut dari rijal Jawa kecuali Abdullah bin Idrus bin Syahab. Ini pujian maksudnya masih karena sama Abdullah bin Idrus Syahab atau bin Jawa. Hal tersebut dikarenakan akhlaknya yang mulia. Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab datang ke Singapura dan menghadiri madrasah di sana. Maka As-Sayyid Al-Allama Muhammad bin Adil bin Abdullah bin Yahya mempersilakannya kepadanya untuk mengajar, dan beliau menjadikan dirinya seperti muridnya. Diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bahwasanya pada suatu hari ayahnya pernah hadir khatamah di Masjid Awabin di Nuwadiah Tarim malam tanggal 8 Syawal. Maka beliau mendapatkan hal wajib sehingga beliau tidak sadar, sebagaimana terjadi kepada kebanyakan dari para aulia ketika mereka berzikir. Di Indonesia, Al-Habib Abdullah banyak bermukim di kota Palembang, dan di Palembang beliau menikah serta mempunyai beberapa anak. Al-Habib Abdullah bin Idrus ini adalah menantu daripada Al-Habib Ahmad bin Syekh Sahibul Turba. Anaknya hanya 3, yaitu perempuan. Di Al-Habib Abdullah bin Idrus ini nggak ada anak laki-laki di Palembang, semuanya anaknya perempuan. Kemudian pada tahun 1302 Hijriah beliau kembali ke Tarim dan berkeinginan untuk menikah di sana. Beliau banyak meminang penduduk Tarim, tapi mereka tidak menerimanya karena mereka tahu bahwasanya beliau banyak bepergian dan tidak lama jika bermukim di Tarim. Sampai pada akhirnya beliau meminang anak perempuan As-Sayyid Al-Fadil Al-Abid Muhammad bin Umar bin Ahmad Al-Faqih yang bernama Asy-Syarifah Fatimah, yang mana sebelumnya Syarifah Fatimah pernah menikah dengan anak pamannya, yaitu misalnya sendiri As-Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Faqih, dan mempunyai anak yang bernama Idrus bin Muhammad bin Abdullah yang belakangan meninggal di Pulau Jawa. Abdullah bin Idrus ini kawin dengan seorang janda. Ketika Habib Abdullah meminang Asy-Syarifah Fatimah yang mana ayahnya telah meninggal di Adam pada tahun 1283 Hijriah,
hampir saja keluarganya menolak pinangan tersebut. Maka ketika Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Masyhur mendengar kemauan tersebut, maka mereka Al-Habib Abdullah untuk Al-Habib Muhammad bin Al-Masyhur mendengar kemauan mereka untuk menolak Abdullah bin Idrus bin Syihab, maka beliau mendatangi mereka dan menasihati agar mereka menyimak pinangan Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab tadi. Seraya berkata, terimalah dia agar putri kalian bisa berhubungan dengannya walaupun hanya satu malam, karena aku melihat di punggungnya ada seorang anak yang akan bermanfaat untuk umat, dan aku mengharapkan putri kalian akan menjadi ibu anak tersebut. Andai saja aku punya seorang putri, maka tidak akan aku nikahkan kecuali dengannya. Dan setelah mendekati akan nikah, Al-Habib Abdullah mendatangi gurunya Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Beliau berkata kepada gurunya, sesungguhnya Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran mempunyai niat-niat yang beliau catatkan bagi orang yang mau menikah, dan aku menginginkan darimu agar engkau meniatkan untukku dengan niat tersebut. Maka gurunya menjawabnya dengan mendoakannya agar mendapat zuriat yang mubarakah. Seraya berkata, tidak ada yang meminta seperti ini selain engkau, tidak dari sada satupun yang lainnya. Singkat cerita, setelah istri beliau Asy-Syarifah Fatimah hamil 7 bulan, Al-Habib Abdullah bin Idrus pergi ke Haramain untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, juga berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Di sana juga beliau banyak belajar dari ulama-ulama, di antaranya Imam Al-Haramain As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini adalah guru daripada ulama-ulama di Indonesia, termasuklah gurunya daripada Al-Habib Utsman bin Yahya, dan termasuklah gurunya daripada pendiri NU, yaitu Imam Asy'ari. Kemudian setelah itu beliau pulang ke Palembang. Dan didapatkan termaktub dengan hadnya pada tanggal 2 Zulhijjah tahun 1302 Hijriah, aku mendatangi guruku Al-Fadil Al-Alim Al-Amil Al-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka beliau menyuruhku agar membaca ayat kursi selepas 5 waktu, dan setelahnya membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyil Habib Al-Alil Badril Adimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim biqadri azamati dhatik wa amini bifadlika amman siwak. Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa tabbi fima jarat bihil maqadir waghfir li wa li jami'il mu'minin warhamni wa iyyahum bi rahmatikal wasi'ah fid din wa dunya wal akhirah ya karim ya rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma inni as'aluka bika an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an taghfira li ma madha wa tafadhali mimma baqiya ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bika an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tashghalani bika bid darain ala al-kashfi wasyuhud duna al-hijab ya karim ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ini adalah ijazah yang beliau dapatkan dari gurunya daripada Ahmad Zaini Dahlan di Makkah. Tatkala mendapatkan berita bahwa anaknya telah lahir, maka beliau gembira sekali. Beliau memperhatikan anaknya di masa kecilnya dengan perhatian maknawiyah, serta memeliharanya dengan ruhaniyah. Tatkala anaknya lahir, Al-Habib Abdullah bin Habib Ali bin Syihab, ayahnya Abdullah ini tidak menghadiri kelahirannya. Inilah sekelumit dari manaqib Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda membaca kitab Tuhfatul Ahbab wa Tadhkirul Albab yang dikarang oleh muridnya sendiri, yaitu Al-Allamah Al-Habib Umar bin Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Cuman sayangnya kitab ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Insyaallah mungkin di lain saat
akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga bermanfaat lagi, lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul habaib wa aba al-fudala wa jamil hadirin. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sedikit menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kesemuanya, yang semestinya tidak sepantasnya saya berbicara pada majelis yang penuh keberkahan ini, apalagi di hadapan kita ada para habaib, wabil khusus Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri dan juga para habaib-habaib yang lain, yang kehadiran mereka andai kata tanpa hikmah haul, cukup dengan memandang mereka, cukup kita berkumpul di tempat ini sudah merupakan satu jaminan bahwa insya Allah kita keluar dari tempat ini terkecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita, dan ini tentunya menjadi harapan buat kita. Dan saya berdiri di sini mengharapkan mudah-mudahan ada pandangan-pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui pandangan-pandangan haulail habaib. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik dan lebih menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama tadi telah kita ikuti managib dan juga sebelumnya pembacaan Burdatul Madih, dan juga kita juga membaca tahlil untuk Sahibul Haul, yang kesemuanya tidak lain dan tidak bukan adalah ungkapan rasa cinta kita kepada para haulail habaib, kepada para habaib-habaib kita, kepada pendahulu-pendahulu kita, yang mana mereka merupakan kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai mereka pun juga hukumnya wajib, merupakan bagian dari agama. Min ma'syarin hubbuhum dinun wa bugduhum kufrun wa qurbuhum manjan wa mu'tasam. Bahwasanya mencintai mereka adalah bagian dari agama. Bahkan jikalau kita tidak mencintai mereka, kita tidak punya hubungan hati dengan mereka, maka dikhawatirkan ada benih-benih kekafiran di dalam jiwa kita, waliyadzubillah. Dan mendekati mereka merupakan jalan buat kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengarkan managib daripada Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, dan juga pada kesempatan yang berbahagia ini haul tersebut selain daripada Al-Haul Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, juga haul daripada Al-Habib Abdurrahman bin Hamid bin Umar bin Al bin Hamid, yang mana kedua-duanya ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk merealisasikan dan mendapatkan rasa cinta terhadap mereka ini tentunya diperlukan informasi yang cukup, itu paling tidak. Bagaimana kita akan bisa cinta kepada mereka, akan terpaut hati kita kepada mereka kalau kita tidak punya informasi yang cukup tentang mereka. Karena itulah majelis-majelis haul seperti ini, majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan keutamaan managib daripada para aulia Allah, ini akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja suatu saat ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pernah mengatakan dan menyindir kepada Rasulullah, kenapa kok begitu mencintai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha padahal beliau telah wafat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menguraikan managib tentang Sayyidatuna Khadijah. Rasulullah sendiri menguraikan dan menginformasikan kepada Sayyidatuna Khadijah, kepada Sayyidatuna Aisyah, bagaimana kebesaran dan kemuliaan daripada Sayyidatuna Khadijah. Maka kehadiran kita di tempat seperti ini insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kita, menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada beliau. Dan tentunya yang paling terpenting buat kita, setelah mahabbah tersebut insya Allah tertanam di dalam jiwa kita, ada dan tumbuh benih-benihnya di dalam hati kita, kita sirami juga tentunya dengan selalu mencoba belajar untuk mengikuti dan menteladani apa yang telah mereka lakukan. Kita dengarkan bagaimana rasa mahabbah tersebut ketika sudah mengalir pada jiwa mereka, telah tumbuh di dalam hati mereka, para haulair rijal. Di antaranya kita dengarkan tadi Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Beliau mengatakan, bahkan Al-Habib Ali mengatakan, sesungguhnya semua hati mencintai beliau.
Kenapa semua hati mencintai beliau? Ini tidak lain adalah buah cinta beliau kepada Allah, dan sehingga Allah pun mencintai mereka. Kita dengar di dalam ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini pohon mahabbah yang buahnya juga adalah mahabbatullah. Ketika kita menanam pohon mahabbah, maka pastikan kita juga akan mendapatkan buah daripada mahabbah tersebut. Namun kalau kita tidak pernah menanam pohon mahabbah ini, maka jangan kita harapkan kita akan memetik buah mahabbah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-bin Hamid, kita ketahui beliau adalah orang yang di antara kita yang masih hidup, orang tua kita mengetahui bagaimana perilaku beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kedudukan beliau di hadapan masyarakat, belum lagi kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hati terpaut kepada beliau, semua hati simpati kepada beliau. Ini tidak lain adalah unwan mahabbatillah, tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Dan kalau kita tarik lagi ke atas, bagaimana kakek beliau Al-Habib Hamid bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang pada satu saat beliau berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan cerita ini saya rasa sudah cukup populer dan sering kita dengarkan, bagaimana penjaga makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lapangkan jalan, buka jalan. Padahal waktu itu Al-Habib Hamid bin Umar sedang duduk di belakang saat orang sedang berziarah ke makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, mana yang namanya Hamid bin Umar, karena kakeknya ingin melihatnya, karena kakeknya ingin berjumpa. La ilaha illallah. Subhanallah, ini merupakan mahabbatullah yang Allah tampakkan kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tarik lagi ke atas, dan cerita ini bukan satu atau dua terjadi pada para habaib kita, semuanya pasti mempunyai cerita spiritual yang seperti ini yang digambarkan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga tampak pada kakek mereka yang paling utama, yaitu Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Seperti di dalam cerita yang sudah sering kita dengar, bagaimana saat pejabat pada waktu itu Hisham bin Abdul Malik melakukan haji, yang pada waktu itu dia berupaya dengan segala kuasanya, dengan segala pamornya, dengan segala kekuatan yang dia miliki, dia berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Namun apa daya, karena orang pada waktu berkumpul sehingga dia tidak mampu untuk mencium Hajar Aswad. Sehingga akhirnya dia duduk, diberikan kursi, dan dia duduk melihat dari kejauhan apa yang terjadi, dan melihat apa yang terjadi di Hajar Aswad. Pada waktu itulah tiba-tiba Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yang pada waktu itu terpancar dari wajah beliau cahaya mahabbatullah, cahaya mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ketika beliau muncul dan berada di tengah-tengah orang yang tawaf, selesai beliau bertawaf, maka orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu memberikan jalan tanpa perlu ada security, tanpa perlu ada tentara, tanpa ada perlu orang yang membuka jalan. Semua orang membuka jalan dan membiarkan beliau untuk mencium Hajar Aswad pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar Hisham bin Abdul Malik bertanya-tanya, siapakah orang ini? Hisham bin Abdul Malik pada waktu itu yang ada dalam hatinya rasa tidak suka dan khawatir kalau orang-orang tertarik kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, maka dia mengatakan, la adri, la arifu, aku tidak mengenal orang ini. Maka pada saat itu hadir seseorang yang di dalam hatinya telah ditumbuhkan rasa cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad SAW, yang di dalam tradisi keluarganya telah ada rasa cinta dari ayahnya, dari kakeknya, tumbuh di dalam dirinya rasa cinta kepada Rasulullah dan rasa cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad. Dan walaupun usianya sudah lanjut pada waktu itu usia 70 tahun, tapi rasa cinta tersebut tidak pudar. Rasa cinta tersebut akan terus terbawa bahkan sampai ke alam barzakh, bahkan sampai ke alam kuburnya, dan saat nanti berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Dialah Farazdak yang kemudian mengatakan, ana arifu, aku kenal orang ini. Maka yang lain kemudian mengatakan, siapa dia? Maka beliau mengatakan dengan mengurai bait syair yang sering kita dengarkan, hadzal ladzi ta'riful batha wa ta'atahu wal baitu ya'rifuhu wal hillu wal haramu, hadza ibnu khairi ibadillahi kullihim, hadza at-taqiyyun nakiyyu tahirul alam, hadza ibnu Fatimah in kunta jahiluhu, hadza ibnu Fatimah in kunta jahilahu, bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu, walaysa qauluka man hadha aw walaysa qauluka la adri bi dhairihi wal urbu ta'rifu man ankarta wal ajab. Beliau mengatakan, orang ini adalah orang yang sudah sangat populer luar biasa.
semuanya mengenal. Kalau engkau mengatakan bahwa engkau tidak mengenal, itu tidak akan mengurangi derajat orang ini. Orang ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dilihat oleh orang Quraisy, idza ra'athu Quraisyun qala qailuhum ila makarimi hadza yantahil qaumu, bahwa puncak kemuliaan ada pada orang yang semacam ini, cucu daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini harus memetik, terutama generasi-generasi yang hidup setelah beliau, yang hidup daripada keturunan-keturunan beliau. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini diminta oleh Al-Am Abdurrahman bin Hamid, beliau meminta kepada saya untuk menyampaikan secara khusus agar generasi-generasi daripada keluarga Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-bin Hamid, agar kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini bisa mengikuti dan menteladani beliau. Beberapa hari yang lalu keluarga besar ini mendapatkan musibah, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya salah seorang daripada putra terbaik daripada keluarga ini, yang mana beliau telah mengajar, yang mana beliau telah berdakwah, dan ini merupakan satu keteladanan buat kita bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang memberikan manfaat banyak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka kita berupaya bagaimana keteladanan yang semacam ini insya Allah bisa kita ikuti, agar keluarga-keluarga beliau, generasi-generasi setelah beliau mampu sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, paling tidak menjalankan apa yang telah beliau tinggalkan, bisa meneruskan apa yang telah beliau wariskan, dan tentunya nanti juga berharap mengajak kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak kenal kepada para aulia Allah, orang-orang yang tidak kenal kepada mahabbatun Nabi SAW, diajak agar mereka cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad, dan cinta kepada para habaib, cinta kepada para aulia, sehingga insya Allah di dunia kita dipertemukan dengan mereka, di barzah kita dikumpulkan dengan mereka, dan juga nanti di akhirat dikumpulkan bersama mereka, bersama kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, amin ya rabbal alamin. Wa ma qumna ila imtithal al-amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى أولادنا وأحبابنا وفقنا لما يرضي عنا، نعيننا على ما يريده منا، وتقبل هذه الزيارة واجعلها مقبولة. على هذه النية صالحة جامعة في الدنيا والآخرة، ولا حضرة النبي سيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم بها سبحانك اللهم وكفيهم بها السلام.